Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen pembimbing PKL saya, Ibu Maya Rianti. Dan yang saya hormati, Pak Adit, Mas Rahmat, dan mentor dari Badan Riset Inovasi Nasional atau dari BRIN sebagai mentor saya di Jasindo. Serta teman-teman saya yang saya banggakan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam seminar PKL yang dilaksanakan secara online pada hari ini. Melalui seminar ini, saya akan menyampaikan pengalaman serta hasil kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL yang telah saya laksanakan di PT Asuransi Jasa Indonesia. Dengan topik laporan yaitu praktik kerja lapangan pada divisi underwriting retail pada PT Asuransi Jasa Indonesia. Saya berharap pemaparan ini dapat menambah wawasan serta menjadi bahan diskusi yang bermanfaat. Selanjutnya, yaitu ada data pribadi praktikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fajri dengan NIM 1712422087. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 7 dari Prodi Administrasi Peraturan Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan saat ini saya sedang magang di PT Asuransi Jasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai latar belakang dari praktik kerja lapangan. Kegiatan magang atau praktik kerja lapangan (PKL) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata. Melalui program ini, mahasiswa dapat memahami sistem kerja profesional serta meningkatkan keterampilan teknis serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan tanggung jawab. Pelaksanaan PKL di PT Asuransi Jasa Indonesia memberikan kesempatan untuk mempelajari secara langsung penerapan administrasi perkantoran digital. Pada kegiatan magang atau praktik kerja lapangan merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata. Melalui program ini, mahasiswa dapat memahami sistem kerja profesional, serta meningkatkan keterampilan teknis dan mengembangkan kemampuan komunikasi dan tanggung jawab. Pelaksanaan PKL di PT Asuransi Jasa Indonesia memberikan kesempatan untuk mempelajari secara langsung penerapan administrasi perkantoran digital. Berikut ini ada dokumentasi dari tempat saya magang di PT Asuransi Jasindo, yaitu yang pertama ada tempat saya magang dan bersama rekan-rekan saya di divisi underwriting retail. Selanjutnya pelaksanaan magang. Pada pelaksanaan magang, saya magang di PT Asuransi Jasa Indonesia yang beralamat di Jalan Menteng Raya nomor 21 Kebon Siri, Jakarta Pusat. Penempatan yaitu pada bagian administrasi dan data entry di grup underwriting dan unit retail. Waktu pelaksanaan yaitu dimulai dari 15 September 2025 waktu onboarding pertama dan sampai dengan 13 Maret 2026. Adapun tujuan PKL yaitu memperhatikan penerimaan dan verifikasi dokumen invoice, menginput data ke sistem Oracle, mengajukan approval lintas unit, dan melakukan digitasi lahan sawah dengan aplikasi Widis untuk program OTP atau asuransi sawah. Selanjutnya, manfaat PKL yang pertama ada mengasah ketelitian administrasi keuangan, memahami proses digitalisasi dokumen dan data asuransi. Dan yang terakhir yaitu ada meningkatkan kemampuan koordinasi antar unit dan kerjasama dengan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan visi, misi, dan budaya dari perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia. Misi dari PT Asuransi Jasa Indonesia yaitu menjadi penyedia solusi asuransi umum terbaik dan berkelanjutan bagi Indonesia. Misinya yang pertama, mengembangkan kemitraan strategis dengan pemerintah, BUMN, dan berbagai segmen pasar untuk meningkatkan cakupan asuransi dan mendorong pertumbuhan ekosistem secara berkelanjutan. Yang kedua, yaitu ada menyediakan layanan asuransi umum dengan memanfaatkan teknologi dan praktik bisnis berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang unggul untuk memastikan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang yang berkesinambungan. Dan yang keempat, ada berkomitmen pada transparansi dan integritas dalam semua aspek bisnis untuk membangun kepercayaan dan
andalan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Adapun budaya perusahaan jasindo yaitu dibangun dengan nilai-nilai yang diyakini, dijalankan dan menjadi perilaku keseharian serta kebiasaan seluruh insan jasindo. Nilai-nilai budaya perusahaan tersebut adalah akhlak, yaitu yang pertama ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan kerja yang saya lakukan di PT Asuransi Jasa Indonesia. Berikut beberapa tugas yang diberikan kepada praktikan selama kegiatan praktik kerja lapangan berlangsung. Yang pertama yaitu ada penerima invoice dan verifikasi dokumen. Pada pekerjaan ini, kegiatan diawali dengan penerimaan berkas tagihan dari mitra yang umumnya menyampaikan dokumen berupa invoice, faktur pajak, serta lampiran rekapitulasi layanan berisi rincian jumlah kasus, kategori pelayanan, hingga total biaya yang ditagihkan untuk periode tertentu. Setiap berkas yang masuk dicatat sebagai dokumen diterima untuk menjaga ketertiban arsip serta memastikan tidak ada dokumen yang terlewat dari proses pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan mata kuliah administrasi peraturan digital. Administrasi perkantoran yaitu sistem pengarsipan. Selanjutnya yaitu ada penginputan ke sistem Oracle dan pengajuan profil. Kegiatan dimulai dengan memasukkan seluruh data tagihan ke dalam modul yang tersedia di sistem Oracle, mulai dari nomor invoice, tanggal penerbitan, nominal tagihan, hingga pengelompokan ke akun biaya yang sesuai. Setiap data yang dimasukkan akan menjadi dasar pencatatan resmi perusahaan. Selain itu, dokumen pendukung seperti invoice, faktur pajak, serta rekapitulasi layanan dilampirkan dalam bentuk soft file melalui fitur unggah dokumen. Dan tugas yang ketiga yaitu saya melakukan digitasi sawah untuk asuransi sawah. Kegiatan ini dimulai dengan menyiapkan data yang dibutuhkan meliputi data petani beserta OTP yang nantinya akan mengikuti asuransi sawah, data administrasi lahan sawah, serta peta dasar berupa citra satelit atau peta wilayah. Selain itu, dilakukan untuk pengecekan perangkat kerja seperti komputer dan memastikan aplikasi QGIS dapat berjalan dengan baik. Tahap ini bertujuan agar seluruh data dan alat pendukung siap digunakan sebelum proses digitasi dimulai. Selanjutnya yaitu ada kendala yang dihadapi. Berikut kendala yang sering dihadapi mahasiswa magang pada masing-masing pekerjaan. Yang pertama ada pada bagian pekerjaan penerimaan invoice dan verifikasi dokumen, yaitu kendalanya ketidaksesuaian dokumen administrasi. Pada pekerjaan penginputan ke sistem Oracle dan pengajuan profile, kendalanya adaptasi awal terhadap sistem Oracle yang masih sulit untuk mahasiswa magang atau praktikan. Selanjutnya yaitu melakukan digitasi untuk asuransi sawah. Kendalanya yaitu adanya perbedaan data spasial dan administrasi saat digitasi. Solusi untuk menghadapi kendalanya yang pertama yaitu melakukan verifikasi dokumen dengan teliti. Kita mengecek ulang dokumen-dokumen yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu belajar mandiri dan bimbingan kepada pembimbing lapangan yaitu praktikan belajar secara mandiri yaitu dengan belajar atau melihat dari karyawan yang lain, serta koordinasi aktif dengan unit kerja terkait, yaitu berkomunikasi dengan mentor setiap ada kendala yang dihadapi. Selanjutnya yaitu ada kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama yaitu teori menekankan sistem administrasi digital yang rapi dan terintegrasi, tetapi praktiknya masih ditemukan dokumen yang tidak lengkap dan keterlambatan pada prosesnya. Yang kedua yaitu ada
Sistem digital seperti Oracle harusnya efisien dan minim kesalahan. Namun pada praktiknya masih ada kendala pemahaman sistem dan koordinasi antar unit yang terlambat. Yang ketiga yaitu ada secara teori, data spesial harus akurat dan terintegrasi, sedangkan di lapangan masih ada perbedaan data dan data administrasi dan isinya. Kita ada buat teknis. Adapun kontribusi perhatikan yang pertama yaitu membantu penerimaan dan verifikasi dokumen invoice. Yang kedua, memastikan kelengkapan dan kesesuaian data administrasi, melakukan input data ke sistem Oracle dan memantau proses approval. Dan yang keempat, membantu kegiatan digitasi data asuransi sawah OTP menggunakan aplikasi QGIS. Selanjutnya, menyusun dan mengarsipkan dokumen digital secara rapi. Dan yang terakhir, bertanggung jawab efisiensi kerja unit melalui ketelitian dan tanggung jawab. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu PKL memberikan pengalaman langsung dalam administrasi digital dan perhatikan mampu menerapkan teori kampus ke dalam dunia kerja. Jadi tidak hanya dapat materi dari kampus, tetapi kita dapat mempraktikkan secara langsung apa aja materi yang kita dapat dari kampus dan untuk kita yang dapat kita kerjakan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu PKL memperkuat soft skill. Tidak hanya hard skill, PKL ini kita mendapatkan soft skill seperti komunikasi, ketelitian, dan tanggung jawab. Berikut ada dokumentasi praktikan yaitu saya dan tim saya pada divisi underwriting retail. Tidak ada kata terima kasih yang terlalu kecil. Setiap ungkapan terima kasih adalah bentuk penghargaan yang besar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.